يا واسع الكرم صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير الخلق والغيب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القوم والثقلين والفريقين عرب ومن عالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam pembahasan bab fi bayani kasratit turuq al khair, ya, bab yang menjelaskan ya banyaknya jalan untuk menuju kebaikan. Nah, pada hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-10 pada bab itu, dan hadis yang ke-126 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul 'ashir. Hadis yang ke-10. Anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba summa kharaja fa idza qalbun yalhasu ya'kulu as-sara minal 'atashi faqala rajulun laqad balagha hadzal kalba minal 'atashi mithlu alladhi kana qad balagha minni fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an summa amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran faqala fi kulli kabidin ratabin ajrun muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa adkhalahu Allahu al-jannah. Wa fi riwayatin lahuma bainama qalbun yutifu bi raqqaihi qad kana yaqtuluhu al-'atash iz ra'atuhu bagiya min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfira laha bihi al-muqu
al-khuffu wa yutifu yaduru haula raqiyati wa hiya al-bi'ru wallahu a'lam. Pada hadis yang ke-10 ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ya bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atshu. Ada seseorang laki-laki ya yang sedang kehausan, ya artinya dia merasakan haus yang sangat saat beliau sedang apa? Berjalan. Ya. Jadi ketika nih ada seorang laki-laki dia merasa haus yang sangat saat dia melaksanakan perjalanan. Fawajada bi'ran. Ya. Nah, ketika dia sedang merasakan haus yang sangat, dia mendapati ada sebuah apa? Sumur. Ya. Fanazala fiha fasyariba. Ya. Ketika dia sedang saya mati ini kurang lagi. Yuk. Baik. Jadi seseorang tersebut ya, ketika beliau sedang merasakan haus yang sangat, ya, dia mendapati ada sebuah sumur. Ya. Nah, ketika dia mendapati sumur tadi, panazala fiha, ya, dia langsung apa? Turun, ya. Ya kalau sumur kan biasanya kita tahu tuh, ya, yang namanya sumur itu seseorang ketika akan mendapatkan air dari sumur itu harus apa? Turun ke dalamnya itu. Ya kalau kita dulu pakai apa namanya itu? Pakai timba ya. Ya, entah itu timba yang ada terbuat dari apanya itu? Kerekan atau bahasa orang sekarang katrol, ya, atau yang langsung ya tambang ya yang di bawahnya diiketin apaan itu? Ember langsung di apa dicelupin itu. Ya. Tuh. Nah, seorang ini dia langsung turun ke sumur tersebut, fasyariba. Ya, kemudian dia ngapain? Langsung meminum air tersebut. Ya. Nah, setelah dia minum, summa kharaja. Ya, setelah dia minum kemudian dia itu ngapain? Keluar. Ya, keluar naik ke apa dari sumur tersebut setelah dia diminum. Fa iza kalbun yalhasu ya'kulus sara minal atashi. Ya. Ketika dia ini ya keluar dari sumur, tahu-tahu dia mendapati seekor anjing ya yang lagi ngapain itu? Ya, jilat debu karena saking apanya? Haus juga, ya. Ya, ketika dia naik dari sumur, dia mendapati seekor anjing yang sedang menjilat-jilat dia, tuh. Saking merasakan apa? Haus juga. Faqala ar-rajulu, maka orang laki-laki tersebut berkata, laqad balagha hadzal qalba
minal atshi mislul ladzi kana qad balagha minni. Tuh, ya. Anjing ini ya sedang merasakan haus yang sangat seperti yang aku rasakan saat aku merasakan haus juga yang sangat tuh. Jadi dia merasakan bagaimana tidak enaknya merasakan haus yang begitu sangat ya. Nah, dia melihat nih anjing itu merasakan hal yang apa? Yang sama seperti yang dirasakan oleh orang tadi, ya. Tuh. Nah, setelah dia melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan juga, maka orang tersebut ngapain? Fanazalal bi'ra. Ya, orang tersebut juga ngapa? Turun lagi ke dalam apa? Ke dalam sumur. Ya. Dia turun ke dalam sumur, famala'a khuffahu ma'an. Ya. Kemudian dia apain tuh? Dia isiin tuh sepatu yang dia pakai itu dengan apa? Ma'an, diisiin air, tuh dipenuhi oleh air. Jadi sepatunya dia copot tuh, ya. Setelah dia copot, dia turun kemana? Ke dalam sumur tadi untuk ngapain? Mengisi air yang tentunya nanti airnya untuk diapain itu? Diberikan minum kepada seekor anjing yang dalam kehausan yang sangat, ya. Tuh. Summa amsakahu bifihi hatta raqi'. Ya. Masya Allah. Itu sepatu yang diisiin air itu ya dipegang dengan apa tuh? Dengan cara digigit di mulutnya. Coba bayangin, Pak. Ya. Itu sepatu ada isinya air digigit ya. Ya. Pakai apaan? Pakai mulut megangnya, bayangin. Ya memang kan kalau pakai tangan susah. Ya, nah gimana dia akan manjat ke atas kalau dia megang tangannya yang satu megang air yang isinya yang sepatunya diisi air. Makanya nih orang tadi ngapain? Memegang air yang ada dalam sepatu itu menggunakan mulut yang dia ada yang dia punya tuh. Ya, tuh. Fasaqal kalba. Ya, setelah sampai di atas, kemudian air itu diberikan minum kepada seekor anjing tadi, tuh, Pak. Ya, coba kita bayangin. Padahal yang lagi kehausan ini seekor apa? Seekor anjing. Ya, banyak dalam riwayat, Pak, anjing ini meskipun dia binatang yang najis, ya, tapi banyak kisah-kisah yang diceritakan dari seekor anjing. Ya, contohnya kita lihat ya, sekelompok ashabul kahfi yang menjadi pendampingnya apa? Anjing. Ya, ada seorang apa namanya itu wanita yang ahlu zina. Ya, dia bisa diampunin dosanya gara-gara seekor apa? Anjing. Ya. Nah, ini juga ada seorang pemuda ya yang gara-gara dia memberikan minum anjing yang lagi kehausan itu ya, dia mendapatkan apa? Kita lihat di sini. Fasyakarallahu lahu. Ya, maka spontan tuh anjing ngapain? Ngucapin terima kasih kepada Allah untuk dia. Ya, kira-kira ngerti gak nih orang? Ya, kalau kita lihat nggak ngerti dengan bahasa ya hewan ataupun binatang, ya, kecuali Nabi Allah Sulaiman, ya, yang Allah berikan kelebihan beliau bisa mengerti bahasa apa? Bahasa hewan ataupun bahasa binatang, ya, tuh. Nah, setelah tuh hewan anjing tadi memberikan terima kasih kepada Allah untuk pemuda tadi, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Ya, apakah ketika kita memberikan atau berbuat kebaikan kepada seekor hewan itu akan mendapatkan pahala? Ya, faqala, Nabi menjawab,
fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Ya, tuh fi kulli kabidin, ya, setiap makhluk atau ya binatang ataupun manusia yang memiliki limpa ataupun hati, ajrun, kebaikan yang kita berikan itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita yang namanya berbuat kebaikan itu kan ya bukan saja kepada sesama manusia, ya, kepada hewan juga demikian. Ya, kepada tumbuhan juga kalau kita melihat ada sebuah tumbuhan ya yang sudah apa itu kekeringan, ya, yang sudah hampir mati itu tumbuhan, kemudian kita apain, kita siramin ya dengan air tuh, maka itu juga akan ternilai suatu apa, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya tuh. Ya, ini dengan sebab dia memberikan kepada seekor anjing saja, ya, pahalanya itu sangat apa? Sangat besar yang Allah akan berikan kepada orang tadi itu. Ya. Nah, kalau kita mungkin berbeda. Ya, ketika kita lagi aus, ya, kita habis dapat minum, setelah kita minum ada anjing lagi jilat-jilatin air atau kucing lah. Ya, kadang-kala kita apa ya? Cuek aja. Ya, biarin aja tuh kan binatang, dia bisa nyari sendiri, ya. Padahal yang namanya binatang itu juga adalah merupakan apa, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jika kita berbuat kebaikan pasti akan diapain, diberikan ganjaran ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya tuh. Wa fi riwayatin lil Bukhari, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, kalau tadi kan Imam Muslim muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, yang bawahnya ini dalam riwayat Imam Bukhari saja, fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa adkhalahu Allahul jannah. Subhanallah. Ya. Tuh. Hewan tadi ya mengucapkan terima kasih atau syukur kepada Allah untuk dia, kemudian apa? Faghfarallahu, Allah mengampuni baginya dia, fa adkhalahu Allahu al-jannah, dan Allah juga apa? Memasukkan dia ke dalam apa? Ke dalam syurga. Subhanallah. Ya. Jadi kita makanya kan ketika kita memiliki suatu kesempatan ya untuk kita melakukan kebaikan sekecil apapun, kalau kita bisa lakukan untuk kebaikan, kita baik, kita lakukanlah. Ya, jangan kita melihat suatu kebaikan itu kecilnya. Ya, karena kan saya katakan kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Ya, tuh. Kita lihat, kita pandang, ngapain sih baru sekedar ngasih minum binatang doang. Ya, udah juga gitu kan tuh binatang bukan binatang piaraan kita, hewan liar. Anjing lagi yang najis, enggak begitu. Ya, namanya semua makhluk Allah itu punya apa? Ya, punya suatu yang harus kita berikan kepada dia itu. Ya, karena kan anjing enggak mungkin dia bisa turun ke dalam sumur. Ya, yang ada kalau dia turun enggak bisa naik lagi. Ya, yang ada dia akan apa ya? Mati ketika dia nyebur ke dalam sumur. Nah, melalui perantara manusia inilah tuh seekor anjing yang tadinya lagi haus banget dikasih minum, akhirnya apa? Ya, dia tidak kehausan lagi. Tuh anjing spontan mengucapkan syukur kepada Allah untuk dia, langsung tuh orang tersebut diampuni dosanya, kemudian diapain? Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Ini suatu apa? Karunia yang sangat besar yang Allah berikan itu, ya. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang kedua dari keduanya juga Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya, bainama qalbun yutifu ya biroqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'ajz, ya. Jadi dalam riwayat yang lain mengatakan
ketika anjing itu lagi jilat-jilat debu yang ada di tanah itu, ya, itu anjing seakan-akan ya sudah hampir apa? Mati. Ya, mati karena apa? Karena kehausan. Ya, kan yang namanya makhluk, Pak, itu dia bisa lebih tahan untuk nahan lapar ketimbang nahan apa ya? Haus. Ya, mungkin manusia bisa dia bisa nahan lapar untuk tidak makan sehari 2 hari bisa. Ya. Tapi untuk minum dia nggak bakal bisa. Ya, menahan haus sampai 2 hari, apalagi 3 hari. Kenapa? Ya? Karena kan tubuh manusia, tubuh hewan, ya, tumbuhan itu 70% memerlukan apa? Cairan ataupun air. Ya, coba makanan hanya berapa? 30%. Ya. Nah, 70%-nya itu air. Ya. Makanya kalau kita lihat tuh, Pak, seekor onta tuh, ya, dia bisa tahan nggak minum seminggu. Ya. Tapi sekalinya minum tuh onta 1 tong dia minum. Ya. Kenapa 1 tong? Karena dia punya tempat penyimpanan untuk menyimpan cadangan air. Nah, kalau kita nyimpennya di mana? Ya, kita bisa nyimpen air buat 2-3 hari. Nggak bisa. Ya, untuk manusia kan udah diatur sama Nabi. Fasulusun li ta'amihi, 1/3 untuk makanan. Wasulusun li syarabihi, 1/3 untuk apa? Minum. Fasususun li nafasihi, 1/3 lagi untuk apa? Buat napas. Ya. Nah, kalau kita minum aja, Pak, ya, nggak makan, perut kita apa? Kembung. Ya kan? Orang minum aja kagak makan-makan, kembung. Ya. Nah, kalau onta beda. Kenapa? Karena onta memang Allah kasih dia itu bisa nyimpen air untuk cadangan dia seminggu nggak minum. Kenapa? Karena dia itu mampu menempuh perjalanan berhari-hari tanpa harus minum. Ya, itu kelebihan yang Allah berikan kepada seekor apa? Kepada seekor onta, ya. Nah, itu apa? Ya, seekor anjing yang tadi lagi jilat-jilat itu sudah hampir apa? Mati karena saking apa? Sedang menahan haus yang sangat. Ya. Kalau manusia saja kan kekurangan cairan, ada istilah kedokteran namanya dehidrasi, ya. Ya, itu bahaya, akan menyebabkan apa? Tubuh menjadi lemas dan ya tidak mustahil akan apa? Meninggal dunia. Ya, tuh. Selesai. Al-hadis asyar. Hadi asyar. Hadis yang ke-11. Anhu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Ya. Kata Nabi, laqad ra'aitu, aku melihat ada seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Yataqallabu itu apa sih artinya taqallab? Ya, yataqallabu itu artinya dia itu apa? Kegirangan, sedang apa? Menikmati kenikmatan yang ada di mana? Di surga. Ya, ini Rasul yang bilang. Jadi ini Allah perlihatkan saat Nabi sedang melaksanakan apa? Peristiwa apa itu? Isra dan Mi'raj. Ya, karena kan kita tahu peristiwa Isra Mi'raj itu mengisahkan sesuatu yang lampau, ya, mengisahkan sesuatu yang sedang terjadi dan mengisahkan sesuatu yang akan terjadi. Ya, 3 hal itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi saat Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, jadi peristiwa yang sudah terjadi zaman dulu tuh diperlihatkan lagi oleh Allah kepada Rasulullah. Peristiwa yang sedang terjadi juga Allah perlihatkan, dan peristiwa yang akan terjadi seperti ini nih, ya, kan nanti itu surga kan belum ditempatin, ya, tapi Allah sudah melihat
memperlihatkan kepada baginda Rasulullah bagaimana tuh umat-umatmu wahai Muhammad yang sedang menikmati kenikmatan surga yang luar biasa. Nah, di antaranya nih ya yang Allah perlihatkan kepada Nabi saat itu Nabi melihat ada seorang yataqallabu fil jannah, ya, sedang menikmati kenikmatan surga. Apa sebabnya? Fi syajaratin qata'aha min zahrit thariq. Tuh. Sebabnya apa sih? Dia cuma motongin pohon yang menjolor ke jalanan. Ya. Jadi ada pohonan yang menjolor ke jalanan, diapain? Digergaji sama dia itu. Ya, dipangkasin sampai dia itu. Ya, biar apa itu? Ya, tuh. Biar apa? Karena tu'zil muslimin. Karena jalan itu ya adalah suatu tempat yang mana apa? Dilalui oleh banyak orang. Nah, ketika ada pohon yang menjolor ke jalanan, kemudian dipangkas, dipotong sama dia itu, sekira-kira nih pohon bakal ngapain nih? Mengganggu orang-orang yang beriman. Tuh, makanya diapain? Dipotong atau dibuangin. Tuh, ya. Ini padahal cuma ngapain sih? Ngebuangin pohon ya, batang yang menjolor ke jalanan. Ini banyak timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, mengenai bagaimana Ustadz tuh kalau hukumnya orang masang polisi tidur banyak banget. Ya. Itu kan polisi tidur itu, ya. Pernah ada orang ibu hamil gara-gara ngelewatin ya polisi tidur akhirnya apa? Keguguran katanya. Ya, naik ojek, ojeknya nggak tahu diri, main hantem aja tuh. Ya, gudung akhirnya apa? Dia keguguran. Ini gimana nih Ustadz? Dosa enggak nih? Ya. Sekarang segala sesuatu itu kan kita lihat asal atas dasar apanya? Kemanfaatannya. Ya. Ada orang membuat polisi tidur lantaran apa ya? Lantaran menghindari para pengemudi jalan saat berkendaraan biar enggak ngapain? Biar enggak ngebut. Kenapa ya? Karena di sini banyak anak-anak lalu lalang. Ya, apalagi anak-anak kecil kita yang tinggal di rumah nih kayak rumah di depan ini. Tuh anak kecil mana tahu dia lari dari rumahnya keluar main ngebut aja jalan tuh. Ya kan? Itu kalau nggak ada polisi tidur kira-kira bahaya gak? Bahaya. Ya. Termasuk dulu juga saya ingat banget itu. Waktu saya kecil umur saya berapa tahun itu. Ya. Saya langsung dari rumah saya lari keluar ke jalanan, begitu keluar ditabrak sama tukang becak gitu. Ya. Begitu ditabrak saya kecebur comberan. Comberan dulu kan dalam-dalam. Ya. Nah, setelah terjadian itu tuh apa? Akhirnya dipasang apa itu? Di polisi tidur tadi itu. Tujuannya apa? Biar tukang beca sama tukang ojek katanya nggak ngebut. Ya. Tuh. Tapi memang ketika kita membuat tuh semacam polisi tidur, kita harus membuat sesuatunya itu dengan sebaik-baiknya. Jangan asal buat doang. Ya, ada orang buat polisi tidur apa itu? Tinggi banget, nggak ada datar-datar sama sekali itu. Kita aja naik mobil yang apa itu, yang dalam kendaraan itu merasa bleduk gitu itu, ya. Nah itu yang nggak boleh tuh. Ya, harusnya kita ngapain? Kita atur cara membuatnya agak didatarin dikit itu, ya. Nah kekhawatirannya itu nanti akan timbul seperti yang tadi saya bilang itu, ibu-ibu hamil atau ada orang yang punya penyakit pinggang gitu Pak, ya kan? Bapak bisa bayangin naik ojek, ojeknya motornya udah motor tua, ya, ojek main ngebut saja, gimana kita rasain pinggang kita tuh saat naik motor yang kayak gitu, ya, nggak enak gitu, ya. Nah ini ya terjadi. Kenapa terjadi? Ya karena seseorang itu ya ada membuat polisi tidur lantaran dia membuat semaunya dia saja. Ada orang membuat karena memang apa? Ada maslahah ataupun kepentingan yang akan diambil dari apa? Orang membuat polisi tidur tadi. Ya. Nah, ini orang sekedar apa? Ya, tuh dia membuangin ya dahan ataupun batang yang menjolor ke jalanan itu apa?
dia diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi ada di dalam surga lantaran ngapain? Cuma membuangin pohon yang menjolor ke jalanan. Tuh, ya. Bisa jadi bahaya itu. Nah, kalau sekarang bukan pohon, Pak. Ya kan? Sekarang kan orang maaf aja nih, kabel-kabel itu tuh, ya, kabel listrik, kabel internet, kabel apalah, ya. Itu kira-kira mengganggu gak tuh? Mengganggu, Pak. Ya, mengganggu itu. Ya, ketika orang pengen bangun rumah akhirnya apa? Susah, ya kan? Ada lagi orang yang rumahnya itu ditanemin tiang listrik. Ada nggak? Ada. Ya, saat kita mau ngebangun, kita minta pindahin tuh tiang listrik, siapa yang disuruh bayar? Orang udah nemplok di tanah kita langsung pindahin disuruh bayar. Ya, berapa bayarnya? Lumayan 5 jutaan itu. Iya kan? Loh, padahal dari awal kita udah tahu, ya, tanah adalah tanah punya ya pribadi kita, bukan tanah negara, kan begitu? Ya. Nah, saat kita butuh pengen ngebangun, wajar dong kita minta diapain? Minta pindahin. Kalau logikanya kan ini kan tanah gue, harusnya lo udah pindahin aja. Tapi yang ada kita disuruh apa? Bayar. Bayar kan, benar kan? Iya, ya, karena saya juga dulu ngalamin ya mindahin tiang listrik itu yang masih besi itu, beton, ya kan? Saat kita suruh bayar. Ini bayar, Pak, katanya. Ya, 5 juta, belum lagi nanti untuk teknisinya nyambung-nyambung kabel. Saya bilang urusan saya tahu apaan, saya kagak tahu. Ya. Karena peraturan tetaplah kita apain? Kita ikutin aja. Kemana duitnya? Allahu a'lam kemana itu. Ya, itu. Wa fi riwayatin lahu, ya. Dalam riwayat yang lainnya juga, marra rajulin bi ghusni syajaratin ala zahri tariqin. Faqala wallahi la unahayyanna hadza anil muslimin la yu'zihim fa udkhilal jannah. Ya. Seseorang ya melewati suatu jalanan yang mana di jalanan itu ada apa? Ya, dia mendapati sebuah pohon dahannya itu menjolor ke mana? Ke jalan. Tuh, ala zahri tariq. Faqala, ini orang berkata, demi Allah. Ya, ini pohon ini apa ya? Mengganggu orang-orang yang beriman akan lewat. Ya. Kayak kemarin ditanyain Ustadz, itu ada orang ya ngadain acara kayak nutup jalan gitu kan. Ya, itu hukumnya gimana? Ya, itu kita lihatnya aja dulu lah. Ya, kalau memang saya katakan jalan itu hanya merupakan jalan utama, kalau bisa jangan ditutup. Karena akan mengganggu aktivitas siapa? Orang lain akan lalu lalang. Karena kita juga merasakan, Pak, gimana kalau kita pengen menuju suatu tempat yang pengen kita tuju. Tahu-tahu tuh jalannya diapain? Ditutup. Gimana kita kesel gak? Kesel. Sama orang pun merasakan apa yang kita rasakan. Ya, tuh. Nah, sekarang ya, ketika kita melihat ada sebuah ya, bukan hanya pohon kali ya, ada kayu melintang tuh di jalanan ya, tuh, atau kadangkala ada orang ngebangun rumah ya, naruh pasir ya, naruh hebel, naruh semen, kadang di mana? Di jalanan. Ya, yang akhirnya apa? Itu akan mengganggu aktivitas jalannya orang itu. Ya, mobil kadang jadi macet, ya kan? Kan kadang-kala orang kita itu, Pak, ya, maaf ya, kita kadang itu melakukan sesuatu itu istilah kata mentang-mentang. Ya, ada kata mentang-mentang itu maknanya kan luas. Ya, mentang-mentang ya, lo orang sini, lo semaunya berbuat lah. Ya, mentang-mentang tuh jalanan ada di depan rumah kita berbuat semau kita. Istilah kata mentang-mentang kan ada kayak gitu tuh. Ya, siapa yang berani ngomelin gue? Jalan kan ada lewat depan rumah gue tutup semuanya juga boleh. Nah, ya mentang-mentang itu bahasa mentang-mentang kan ada aja tuh. Ya, padahal bahasa seperti itu tuh ya nggak layak atau nggak pantas untuk kita apain?
ya untuk kita ucapin. Kenapa? Karena kita Pak melakukan sesuatu itu ya kita ngukur diri kita ya kita enak gak ketika kita jalan di suatu jalanan atau tempat ya kita terganggu enak gak? Nggak enak. Makanya jangan pernah mengganggu kalau nggak mau diganggu kan gitu. Jangan pernah membuat kesel orang kalau nggak mau dibuat kesel sama orang itu Pak. Terkadang hukum karma itu terjadi dalam Islam memang ya hukum karma tidak ada tapi terjadi ya itu sebabnya apa ulah kita juga ya istilah bahasa tadi yang saya katakan tuh mentang-mentang akhirnya dia melakukan sesuatu apa ya semaunya dia ya udah jalanan depan rumah kita kayak tutup aja nggak apa-apa ya siapa yang mau ngomelin nah itu kan ya itu bahasa seperti itu kadang kalau apa itu keluar dari kita tuh khususnya kita maaf ya orang Betawi lagunya kayak gitu ya orang Betawi kita kan saya kan orang Betawi ya kalau udah ngomong tuh udah ada nggak ada yang boleh apa ya nggak ada yang boleh ngalahin tuh ya baik ya tuh fa udkhila al jannah juga diapain dimasukin ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala wa fi riwayatin lahuma dalam riwayat yang keduanya juga bainama yamshi bi tariqin wajada husna syaukin alat tariqi ya tuh ketika dia sedang berjalan di suatu jalanan wajada husna syaukin alat tariq ya dia mendapati pohon yang berduri ya lagi dia jalan lihat nah ada pohon berduri nih ya fa akharahu sehingga dia menunda jalannya dia ngapain itu dia ngebuangin duri yang ada di jalanan tadi padahal cuma duri ya kan saya bilang duri pohon buat kita orang gede mah nggak terasa kalau kita kena duri kayak gitu tapi anak kecil ya yang kulit anak-anak kecil tuh masih apa ya sensitif masih tipis ketika kena duri kejar dia nangis tuh Pak ya jangan disamain kulit kita yang udah gede sama kulit anak kecil ya makanya ketika kita temuin tuh di jalanan ada apa ada duri kita apain dulu tuh kita buangin dulu tuh ya tuh fasyakarallahu lahu faghfaralahu ya tuh Allah mengucapkan terima kasih dan apain ya dia juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala subhanallah Pak ya banyak banget jalan-jalan untuk kita mendapatkan apa kebaikan ya tadi sekedar kita ngasih minum anjing sekedar kita ngebuangin pohon yang menjolor ke jalanan sekedar kita ngapain membuangin apa tuh ya duri yang ada di jalanan itu ganjarannya sangat-sangat luar biasa jangan kita pandang surga murah banget jangan salah ya bukan masalah surga murah banget ya itu surga menyediakan di situ tempat buat orang-orang apa yang berbuat kebaikan ya bukan karena kecilnya tapi apanya karena keikhlasan terhadap perbuatan baik yang dia lakukan makanya Allah nggak tanggung-tanggung memberikan apa memberikan balasan berupa surga buat orang-orang yang melakukan kebaikan tadi meskipun kecil coba ya karena kan ibaratnya kayak gini Pak ada orang sedekah dengan 1 butir kurma ikhlas ya ame orang sedekah 1 juta tapi nggak ikhlas mendingan mana butir kurma ibaratnya kan gitu ya 1 juta tapi ngedumel ya orang habis diceramahin diomelin nih gue kasih 1 juta dasar lu pemalas lu ya gue sumpahin miskin terus lu nah ya udah ngasih nyumpahin miskin terus lagi ya timbang orang ngasih kurma ikhlas alhamdulillah ya apalagi di saat dia lagi butuh orang juga butuh nih yang paling susah nih Pak ya orang yang paling susah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain saat kita juga lagi apa lagi butuh ini ujian yang paling berat nih Pak
Ya, yang kayak gini biasanya orang jarang lulus nih. Ya, itu. Kita lagi mau buka puasa, nggak punya apa-apaan, cuma ada kurma ame air putih. Ada orang ngetok pintu, minta pengen buka puasa bareng kita, kira-kira kita terima nggak? Kita omelin dulu, ya. Lu nggak tahu diri lu, ya. Bang lu doang yang puasa, gue juga puasa, buka gue aja kayak ginian doang, lu kagak lihat. Nah, ya. Ya emang dia lagi butuh. Kadang kan kita tuh Pak, orang-orang kayak gitu yang minta itu, ya. Kita jangan anggap tuh manusia biasa seperti kita. Bisa jadi itu malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ya, makanya kita jangan gampang kepancing dengan emosi kita saat kita lagi menghadapi kondisi yang dimana kondisi kita juga lagi kurang enak. Ya, itu ujiannya memang kadang ada tuh di situ tuh Pak. Kalau kita lagi kaya, biasa kita ngebantuin orang. Ya, tapi ketika kita lagi susah, lagi keadaan kita juga ya pas-pasan, ada orang butuh. Ini yang berat kita untuk memberikan apa? Bantuan kepada orang lain. Tuh, ya. Nah, sekali lagi saya katakan jangan pernah menghina kebaikan seseorang sekecil apapun. Sekali lagi saya katakan kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Ya, kebaikan yang kita lakukan kecil tadi itu, orang masih minum anjing, orang buangin pohon yang julur ke jalanan, orang buangin duri jalanan, balasannya berupa apa? Berupa surga yang Allah berikan kepada dia tuh. Subhanallah, Maha suci Allah itu Pak. Ya. Baik. Hadis yang ketiga, yang terakhir. Asani asyar. Anhu ay an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa." Barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki ya wudunya, summa atal jumu'ata, kemudian mendatangi apa? Masjid untuk melaksanakan salat Jumat, fastama'a wa ansata. Ya, setelah dia datang ketika ada khutbah disampaikan dia dengerin dan dia diam. Ya. Jadi ada orang datang ke masjid, Pak, saat khutbah disampaikan jangan ada yang ngobrol. Ya, jangan ada yang berbicara, jangan ada yang bercanda. Ya. Makanya kalau ada masjidnya, Pak, saya setuju tuh. Kalau bagian atas kalau ada anak-anak ada yang ngejagain. Ya, biar apa? Biar nanti itu ketika khutbah lagi disampaikan, apalagi lagi sholat, ada yang ngasih tahu, ya, ada yang nasihatin. Tapi kalau kita diemin, kita lepas begitu aja, namanya juga anak-anak. Ya, perlu diapain? Perlu kasih tahu, ya. Karena sayang, Pak, ketika kita sudah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, sampai di masjid kita ngapain? Ngobrol. Ya, apalagi ketika khutbah disampaikan nih, yang masih banyak saya lihat nih, ketika khutib menyampaikan khutbahnya, masih banyak yang main ini aneh. Mainin setan gepeng. Ya, saya pernah menyampaikan khutbah, Pak. Saya beralih judul. Karena saking saya emosinya ngelihat kita lagi khutbah, hampir berapa persen tuh main HP semua. Ya, khutib boleh gak nasihatin? Boleh. Ya, kalau yang lain nggak boleh. Ya, khotib lagi menyampaikan, saya alih dari maudhu atau judul yang saya sampaikan untuk masalah-masalah Jumat. Akhirnya saat itu apa? Langsung pada naruh HP-nya itu, Pak. Ya. Kenapa? Berarti ini setiap Jumat seperti ini nih. Ya. Kenapa? Karena didiemin, enggak ada yang berani nasihatin. Ya. Loh, orang khutbah lagi disampaikan asik main HP. Ya, entah dibaca berita kayak, entah dia baca apa tuh WA-an kayak, Facebook kayak atau IG kayak. Emang boleh? Kan nggak boleh. Ya. Sayang. Kenapa? Karena di sini Nabi katakan itu, ya. Tuh, seorang yang datang itu ngapain? Dengar dan diem. Ya, jangan ngobrol, ya, jangan apa? Berbicara. Nah, ketika ada orang seperti itu, ghufirallahu ma bainahu wa bainal jumu'ah. Diampunin dosanya ya antara satu Jumat kepada Jumat
yang berikutnya itu, Pak. Ya. Dosa kita jangankan dalam seminggu, Pak. Dalam sehari aja banyak banget. Ya, jangankan dalam sehari, Pak. Dalam sejam aja banyak banget dosa kita, Pak. Kita sadar atau nggak sadar? Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Ya, yang dosa benar-benar dosa itu yang sadar. Ya, kalau kita nggak sadar nggak dosa. Ya, namanya khilaf. Tapi kalau kita tahu itu suatu kesalahan kemudian kita lakukan, itu yang namanya dosa. Itu yang mesti kita minta apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ziyadatu salasati ayyam. Ya, tuh. Bahkan ditambahin 3 hari lah, 3 hari lagi. Jadi berapa tuh? 10 hari dosanya Allah ampunin tuh, Pak. 10 hari sekarang kepada 10 hari yang berikutnya tuh. Enak banget. Ya, kalau saat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita akan mendapatkan apa? Kemuliaan yang Allah akan berikan, ya. Wa man massal hasa faqad lagha. Ya. Dan barang siapa yang nyentuh atau memegang hasa, hasa bisa diartikan itu tongkat, ya, benda, HP, apa aja dah, ya, faqad lagha, maka sia-sia. Ya, artinya bukan berdosa, dia enggak mendapatkan pahala Jumat yang dia kerjain. Kan sayang banget, Pak. Ya, jauh-jauh dia itu apa? Ya, tuh, ya, datang ke masjid, tapi ketika dia hadir di masjid, dia tidak melakukan sesuatu yang mesti dia lakukan. Khutbah sedang dia sampaikan, dia ngobrol, ya, khutbah pertama, khutbah kedua, ya. Ketika orang udah mulai sholat, dia masih asik-asik ngerokok, ya kan? Ini anak muda juga banyak nih, mohon maaf nih. Ya, ketika khutbah sedang disampaikan pada ngerokok, ya kan, di parkiran, banyak apa tuh? Banyak di mana-mana, Pak. Ya, di sini saya yakin nggak ada nih, sini nggak ada. Ya, sono di Al-Inabah ada tuh. Ya, di Hudal Islam nggak ada. Ya, kalau khutbah sedang disampaikan pada asik ngerokok, ngobrol, anak muda itu, ini jangan sampai terjadi. Ya, nah kita selaku pengurus, kalau kita lihat itu kewajiban kita untuk ngapain? Negur, ngasih tahu. Karena kalau kita biarin, kita juga yang mendapatkan apa? Mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, cukup 3 hadis kita baca pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya karena batuknya memang udah seminggu ya, masih juga karena memang kondisi apa cuaca kali ya. Ya. Saya juga nggak pantang lagi apa namanya, saya sikat makan, makanya batuknya agak lama sembuhnya. Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat saya. Ya, nah inilah sedikit yang bisa saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.